Dan umur yang masih diberikan ini tidak kita sia-siakan, tetapi kita manfaatkan untuk sebanyak mungkin mengumpulkan amal soleh yang akan menjadi bekal kita nanti sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus sadar bahwa panggilan itu bisa datang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Maka kita harus betul-betul menyiapkan diri. Kalau hanya memperhatikan masalah dunia tidak ada habis-habisnya. Maka tafakkur sesaat, tafakkur sebentar, merenung, itu jauh lebih baik dibanding dengan sholat sunat 1000 rakaat. Karena memang tidak ada tuntunan sholat sunat 1000 rakaat itu. Kalau toh bisa juga enggak ada manfaatnya apa-apa. Tetapi kita berhasil merenungkan nasib kita sebentar saja, kemudian kita bisa sadar, Masya Allah, hari-hari kita akan kita lalui dengan produktif, memproduksi amal soleh dan efektif, tidak ada waktu yang tersia-sia, meskipun hanya hitungan detik atau menit, semuanya penuh dengan hikmah dan manfaat. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kepada penyedia semuanya, mari kita mencoba untuk merenung, tafakur nasib kita nanti kayak apa kira-kira. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk memikirkan nasib diri kita sendiri. Mudah-mudahan tayangan video ini bisa menghantarkan kita untuk menafakuri perjalanan hidup kita.
bahwa nantinya seperti yang digambarkan oleh surat Al-Fajr tadi. Surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li nafsi, sebuah penyesalan yang sama sekali tidak ada artinya. Manusia menyesal tentang apa yang telah lewat, minhu minal ma'asi, tentang maksiat-maksiat yang dilakukan, wal jaroimi, dan dosa-dosa, wa yawaddu, dan mereka senang sekali, lau anna usdada minat ta'ah, seandainya dulu dia memperbanyak waktu-waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahu qaddamal a'mala sholihata litanfa'ahu fi hayatihil ukhra, penyesalan yang sama sekali tidak ada artinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita renungkan nasib kita yang asli nanti. Karena Allah telah banyak memberikan kepada kita nikmat yang betul-betul tidak masuk akal kita, saking banyaknya dan saking ceteknya akal kita kalau mau berakal, kalau mau menggunakan akal. Lahum qulubun ya'qiluna biha, kalau dia mampu berakal dengan hatinya, menggunakan akal dengan hatinya.
lahum qulubun ya'qiluna biha. Karena banyak orang yang berakal, menggunakan akal, tetapi dengan hawa nafsunya, bukan dengan hatinya. Masya Allah. Nikmat Allah yang dahsyat luar biasa ini tidak masuk akal manusia. Dinalar nggak ketemu nalar, tetapi nyatanya kita dikasih nikmat ini dan tidak pernah berhenti. Salah satu contoh kecil saja, contoh yang sangat kecil dari nikmat Allah. Biaya hidup untuk bernafas. Sekaya apapun orang tidak akan mampu membayar dengan uang. Oksigen dan nitrogen ini ternyata menurut para ahli yang kita gunakan untuk bernafas setiap hari, setiap detik, setiap saat. Oksigen dan nitrogen. Kita tahu pun tidak oksigen kuwi kaya ngopo, le nggawe piye. Nitrogen juga demikian, tapi kita tompo beres res oleh Allah. 1 liter katanya itu 25.000 kalau kita beli di apotek atau di toko yang menjualnya. Oksigen, nitrogen 1 liter 9.950 rupiah. Nek rung muda. Setiap hari kita, dan kita tidak tahu itu, dan diurus oleh Allah dengan beres. Setiap hari kita membutuhkan 2.880 liter oksigen untuk bernafas dan 11.376 liter untuk bernafas agar kita tetap hidup sampai detik ini. Kalau dirupiahkan, oksigennya 72 juta, nitrogennya 113.191.200 rupiah. Sehingga untuk biaya bernafas 1 hari kita butuh duit 185.191.200 rupiah. Masya Allah, nggak masuk akal. Lah arep entuk duit semono kok ngendi awake dhewe? 1 hari itu kita punya Tuhan yang namanya Allah yang demikian murahnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tafakur adalah untuk memahami seperti sampai hal yang seperti ini. Maka tafakkaru saatan, bertafakur sesaat lebih baik dibanding ibadah seumur-umur, ibadah yang tidak ada tuntunannya. 1 bulan kita butuh dana 5,5 miliar hanya untuk bernafas. 1 tahun butuh dana 67,5 miliar. Kok ngendi dite? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kok isih maidu terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih dipaidu panase kaya ngene kok ya ora udan-udan kek karepe piye iki. Masyaallah diundang-undang seperti itu. Ngarep-ngarepe Allah. Masya Allah. Nanti kalau Allah memberi hujan itu karena kasihan dengan jangkrik, walang, bukan dengan manusia. Manusia nggak tahu diri kok. Wong dine kaya ngene isih ngeyel elek-elek kok. Dine udan. Kita berhutang budi dengan binatang-binatang itu. Karena Allah kasihan dengan binatang-binatang, maka tadi sudah germis sedikit. Maka kalau kita bisa sholat istiqomah, jangan GR. Gor-gor iki lho bareng wis sholat istiqomah langsung udan. Soalnya nggono iki wong soleh-soleh, sholat langsung. Nah, semakin
semakin bebal hati manusia ketika dia punya perasaan seperti itu. Masya Allah. Ini baru biaya bernafas, belum mengurus jantung, mengurus paru-paru. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kayak apa nasib kita nanti ketika hari ini sudah berakhir? Kita takut luar biasa dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah dijamin, tetapi kita khawatir, takut. Apa yang dijamin oleh Allah? Rizki. Rizki kita itu ada yang dijamin pasti dapat, ada rizki yang digantungkan segemandul. Nah, kepengen itu oke, harus kita bisa nyegrok. Rizki yang dijamin adalah wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Setiap binatang melata dijamin rizkinya oleh Allah. Balita nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, beres rizkinya. Manula yang di ICU, raisobah, dijamin oleh Allah rizkinya. Nek terima dijamin ya seperti itu saja kita. Nek gur terima urip, tetapi dijamin oleh Allah. Ada rezeki yang digantungkan, harus disegrok. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Rezeki kita digantungkan di sana, tergantung pandai-pandai kita untuk mengambilnya. Rezekinya sudah ada, jangan mencari. Mencari itu kalau tidak ada dicari, sudah ada pandai-pandainya untuk mengambil rezeki kita yang digantungkan. Dan ada rezeki yang dijanjikan. La in syakartum la azidannakum, itu rezeki yang dijanjikan, dijamin, yang masih digantungkan, dan yang dijanjikan. Itu kita memikirnya luar biasa, habis-habisan, sampai stres, sampai sakit. Tetapi untuk memikirkan nasib kita seperti yang ditayangkan tadi, barangkali masih belum sungguh-sungguh. Ya nek pas kelingan. Tapi kalau tidak kelingan ya sudah lewat saja. Masya Allah. Inilah bagian dari tazkiyatun nafas, menata hati kita agar kita semakin kenal siapa kita ini dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan 51 dan 57 ini dulu sudah pernah kita kaji. Al-Maidah 51 dan 57, kemudian Baqarah 120, Baqarah 109 dan 105 itu tentang watak dasar orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi wali-wali kamu, pemimpin, teman, pelindung. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Orang yang cocok dengan mereka, yang condong kepada mereka, yang matuk dengan mereka, Yahudi Nasrani, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Meskipun nggon KTP tulisannya Islam, meskipun yo isih salat, nenek cocok, matuk, mendukung saben dina sedekah karo wong Yahudi Nasrani dengan cara membeli produk-produk mereka di Alfamart, itu sedekah dengan mereka. Fa innahu minhum, maka
Dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ini yang paling menakutkan. Ketika seperti itu, maka orang tersebut termasuk orang zalim. Kalau orang itu zalim, Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan menuntun, tidak akan membimbing, tidak akan menegur, ditokne, dibiarkan. Masya Allah. Kemarin ada teman yang sempat nginep di hotel berbintang. Ketika makan pagi di hotel itu, Masya Allah katanya, makanan itu diskarep kaya swarga jadi. Njikok dewi, sego goreng, nasi putih, bubur, soto, bakso. Kemudian kalau pesen dibikinkan ndok ceplok, ada pelayannya yang masih goreng itu. Teh, kopi, susu, Coca-Cola, buahnya ya warna-warna. Hitungannya sing di hotel tutupno paling entek piro itu kira-kira. Tapi ya itu satu hari sekian juta harganya satu kamar itu, sak ngono kuwi. 1 juta sekian. Ketoke tok-tok men iki swarga ngono ya iki. Swarga donya larep marem-maremke hawa nafsu. Masya Allah. Yang teman saya itu malah jarak, malah poso. Wancane do cek Quran ngono kuwi, dia malah poso. Seperti Ali bin Abi Thalib dulu pernah kita kaji. Ali bin Abi Thalib itu punya hobi, salah satu hobinya nek pas panas banter ngene iki, kuwi malah poso. Kalau ketiga yang telah panas yang luar biasa malah puasa. Itu salah satu hobi Ali bin Abi Thalib. Nah, teman saya itu juga begitu, malah kuantane do meta-metu malah poso. Itu sehari 3 kali ki mangan kaya ngono kuwi. Masyaallah. Itu ketika orang sudah tidak, Allah sudah tidak memberi bimbingan kepada mereka, dia termasuk menjadi orang zalim. Maka PR kita yang paling berat adalah tanggal 9 Desember nanti, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini hubungannya dengan ayat ini. Ini sebetulnya ayat politik, tetapi kita tidak tahu kenapa tiba-tiba di masjid nggak boleh bicara politik. Ini ayat politik, memilih pemimpin itu. Mubalek jangan bicara politik, Ustadz jangan bicara politik, jangan bicara masalah jihad. Ini ayat politik. Termasuk ayat 3, ayat surat 3, ayat 28 Ali Imran 28 itu juga ayat politik. Ini yang 57 ini juga ayat politik ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kamu pilih jadi pemimpin wong sing nganggo dolanan agamamu. Agama Islam dienggo dolanan, dipermainkan. Tinggu gojek, tinggu guyon. Maka sidik-sidik sholat wirak nomor 2, awas, hati-hati. Ini kalau dibiarkan nanti akan masuk ke sana. Sholat ki nomor 2. Meskipun gojek, guyon diancam oleh ayat Al-Quran. Tidak boleh kita sembarangan yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Jangan kamu jadikan orang-orang yang mempermainkan agamamu, memperolok-olok agamamu, melecehkan agamamu, menjadi pemimpin, menjadi aulia. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, baik dia orang-orang ahli kitab, wal kuffar maupun orang-orang kafir. Kafir itu ada 2, kafir ahli kitab,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nggon lam yakunil itu. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Kalau memang kamu betul-betul orang yang beriman, maka tingkatkanlah ketakwaanmu kepada Allah sampai kepada takwa yang berkualitas tinggi. Dalam bahasa Al-Quran, haqqa tuqatih itu takwa yang berkualitas tinggi. Nanti kalau orang-orang itu sudah zalim, maka Allah akan mengirimkan di tengah-tengah orang yang zalim itu pemimpin yang zalim juga. Dari sini dapat difahami bahwa pemimpin itu adalah fotokopi dari masyarakat yang dipimpinnya. Ya fotokopi ya kare sing di fotokopi kuwi sebagai siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Al-An'am 129. Surat nomor 6. Surat nomor 6 Al-An'am ayat nomor 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang lalim, yang zalim itu menjadi teman, menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Wa kama ja'alna haula'il khasirina minal insi ansoron awliya'a litilkat ta'ifatil lati aghwathum minal jinni. Ini ayat sebelumnya cerita tentang jin itu. Kalau tidak melihat teks aslinya tidak. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dun bima kanu yaksibun. Ini dalam tafsir yang satu, dalam tafsir As-Sa'di juga dijelaskan. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai jin dan manusia, apakah dulu belum pernah ada datang rasul yang menyampaikan ajaran-ajarannya, yakussuna alaikum ayati, yang menyampaikan ayat-ayat kami, wa yungdirunakum, dan medeni kamu, memberikan peringatan kepada kamu, liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuanmu dengan saya di hari seperti ini, seperti di video tadi itu. Wa kama wallaina al jinna al maraddata wa sallatnahum ala idlalin ala idlali awliyaihim minal insi wa aqidna bainahum aqdal muwalata wal muwafaqata bisababi kasbihim wa sa'yihim bidzalika. Kadzalika min sunnatina
demikianlah sunnah kami, kata Allah, anwali ing yen to nuwali ngirimake pemimpin kula zalimin saben-saben marang wong kang zalim, zaliman mithluhu, pemimpin sing zalim sing padha karo sing dipimpin. Jadi ketika masyarakat itu nanti terdiri dari orang-orang zalim, Allah akan menjadikan pemimpin di antara mereka juga orang zalim yang sama dengan mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, orang yang sedikit-sedikit menyebut Imam Ali, ini ciri-ciri orang Syiah, imam menyebutnya. Mboten ngertos kok Pak, makanya ini saya beritahu. Tetapi yang bukan Syiah, ya Khalifah Ali, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat, ada salah satu kaumnya yang bertanya kepada Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa pemerintahan kamu ini menjadi gaduh seperti ini? Kira-kira kayak pemerintahan sekarang ini. Kenapa pemerintahan sekarang ini kok gembyang terus setiap hari, wahai Ali bin Abi Thalib? Tidak seperti ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, suasananya damai, tenang, tentram, masyarakatnya tidak banyak bergejolak. Tetapi kenapa sekarang kok menjadi seperti ini? Kira-kira pertanyaan itu juga sama dengan pertanyaan kita untuk menanyakan keadaan saat ini. Maka dengan diplomatis dan cerdas, Khalifah Ali menjawab, dulu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, rakyatnya adalah saya dan orang-orang yang seperti saya. Masyarakatnya, rakyatnya adalah orang-orang seperti saya dan yang lain juga seperti saya ini. Artinya rakyatnya adalah orang-orang baik, orang-orang jujur. Maka Allah mengirimkan Khalifah Abu Bakar, maka pemerintahannya menjadi baik. Tetapi sekarang ketika saya yang menjadi khalifah, rakyatnya adalah seperti kamu itu, dan juga seperti yang lain juga seperti kamu, kualitas imannya, kualitas akhlaknya, sehingga keadaan menjadi gaduh. Nah, kira-kira juga seperti ini. Tadi disinggung di khutbah Jum'ah, bagaimana untuk memperbaiki keadaan berbangsa dan bernegara di negeri kita ini. Saya yakin seluruh komponen bangsa pasti kepingin Indonesia ini menjadi aman, adil, makmur, rakyatnya rukun, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Para pemimpinnya adil, para pemimpinnya jujur, bersih dari berbagai macam sifat-sifat yang zalim. Saya yakin seluruh komponen bangsa ini punya keinginan yang tinggi, keinginan yang kuat akan terciptanya harapan mereka untuk merubah negeri ini menjadi yang diharapkan, yang baik, pemimpinnya adil, jujur, rakyatnya juga demikian. Solusinya sudah ada, dan saya juga yakin banyak yang sudah tahu. Masalahnya gelem apa ora, mau atau tidak untuk merubah Indonesia ini agar menjadi baik, merubah kabupaten kita ini menjadi baik, merubah desa kita menjadi baik, merubah rumah tangga kita menjadi baik.
Masalahnya mau atau tidak. Kalau ilmunya saya yakin banyak yang sudah tahu. Apa solusinya untuk merubah keadaan yang carut marut menjadi baik? Kuncinya adalah ibda' binafsika. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Mulainya adalah dari diri kita masing-masing untuk merubah Indonesia menjadi bersih dari korupsi, Indonesia menjadi negeri yang adil makmur, para pemimpinnya jujur, pemimpinnya disiplin. Maka kuncinya adalah mulailah dari diri kita masing-masing. Masalahnya mau atau tidak. Mau tidak Bapak Ibu? Dimulai dari diri kita masing-masing. Ayatnya tadi itu. Ayatnya adalah ayat 6 Surat 6 ayat 129. Kalau rakyatnya itu zalim, maka pemimpinnya juga zalim. Artinya kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah harus adil, Pak pejabat ini harus adil, harus jujur, tidak boleh korupsi, harus disiplin, harus pemurah, harus orangnya yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai. Tetapi kita juga harus menuntut diri kita masing-masing untuk jujur, untuk adil, untuk disiplin, dan seterusnya. Kalau keadaan rakyatnya, bangsanya tidak jujur, tidak disiplin, tidak cerdas, tidak pandai, ya pemimpinnya juga fotokopinya itu. Artinya ketika sekarang kecurangan banyak terjadi di mana-mana, untuk merubah Indonesia agar tidak merajalela kecurangan, ibda' binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Kalau banyak orang yang tidak jujur, maka kita mulai, saya harus jujur. Indonesia sudah berubah. Meskipun baru satu orang yang wis berubah. Mau enggak? Ngopo Pak, engko ora jujur kok aku dikon jujur, kan gitu jawabnya. Penak temen wong kono wae curang kok wong liya kon jujur. Gitu kan jawabnya? Ya sudah. Kalau orang yang banyak tidak disiplin, maka kita yang disiplin. Undangan jagung jam 8 kurang 10 menit sudah datang. Mau mboten? Bisa enggak? Halo? Kuncinya dari situ. Kalau enggak ya sampai dengan ngomong kosong saja, gue mengharap orang lain suruh berbuat tapi kita enggak mau. Ibda' binafsik. Kalau orang lain itu biasa curang, kita mulai diri kita yang tidak curang. Itulah makna, termasuk makna dari hadis bada'al islamu ghoriban. Dulu Islam itu datang pertama kali asing, aneh. Wa sayakunu ghoriban kama bada', nanti di akhir zaman Islam juga akan menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang dianggap aneh. Sopo sing aneh? Undangan jam 8 kok kurang 5 menit wis teko. Aneh kan? Digeguyu wong enggak? Digeguyu wong kuwi aneh. Orang yang disiplin itu malah aneh. Halo? Orang yang jujur sekarang aneh.
Zaman kaya ngene kok kon jujur, diwangi licik wae. Jur luput wae kok malah kon jujur. Sing jujur aneh. Tetapi fatuba, berbahagialah lil ghurabai, bagi orang yang dianggap orang umum, tidak gaul. Monggo dijawab masing-masing, sanggup nggak kita? Itu caranya merubah Indonesia dari kejahatan korupsi, dari kejahatan culas, dari kejahatan licik dan seterusnya. Kalau kita menuntut para pemimpin harus cerdas. Yang jadi pemimpin harus cerdas, ilmunya memadai. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Ini PR untuk tanggal 9 Desember. Dan ini tidak sederhana ini. Ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Neng sing tiwas kula jujur nek liyane mboten nggih percuma, Pak. Ya sudah, kita sudah gagal untuk merubah keadaan. Tetapi kalau kita berani, yang lain curang, kita jujur sendirian, maka Indonesia sudah berubah. Gur lewah lagi wong siji. Padahal penduduknya berapa jumlahnya? 250 jutaan. Lagi eneng ngowah siji, neng wis berubah. Ora ketang lagi siji. Nek liyane kepengen berubah kabeh ya monggo siji-siji itu. Tetapi yang terjadi ya ki mau wong kono wae urek kok, wong liya dikon jujur kon ya penaken no, ya senengen no. Padahal Kanjeng Nabi ngendika ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya idkhalus surur fi qalbil mu'minin, memasukkan rasa senang kepada di dalam hati orang mukmin. Tetapi kebanyakan, sebagian apa kebanyakan? Semuanya nggak mungkin, masuk orangnya sing apik. Sebagian itu orang berat, kalau ada orang bahagia itu ora lega ora lilo tenan. Senengen no, kenaken no. Mosok wong kok kon penak-penak, dadi kon rekoso kabeh begitu. Masya Allah. Kuncinya sederhana Bapak Ibu, bahagia negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Pripun di surat Muhammad itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Itu kata kuncinya. Bahagia, faza itu bahagia, sukses. Fauzan dengan kebahagiaan, aziman yang besar, yang agung. Faza fauzan azima, kuncinya adalah yuti'illaha wa rasulahu. Untuk meraih kebahagiaan kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika kita tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan mengharapkan diri kita tentram atau bahagia dalam hal apa saja. Muno-muni, solah bowo dan sebagainya, kalau kita cocokkan, kita timbang dengan yang dicontohkan oleh Rasul, itu nanti yang akan mendatangkan kebahagiaan. Yang namanya urek, yang namanya curang, pasti akan menderita. Karena yang namanya dosa adalah yang menggores hati. Watarot dada
fi qalbika, yang membuat deg-degan. Sebetulnya ini adalah fitrah hati manusia. Ketika berbuat curang, ketika berbuat tidak jujur, pasti hatinya deg-degan, semelang nek konangan. Itu tanda orang tidak bahagia. Orang yang menipu nggak akan bahagia, nggak akan tenang. Orang yang berbohong tidak akan tenang, meskipun dinggo nonton dangdut seweni muput, nyeneng-nyenengke ati jarene. Ya malah mumet. Mulih ning omah malah mumet, nyawang ning panggung kaya ngono, nyawang ning omah. Masyaallah. Padahal rumangsane nggo nyeneng-nyenengke ati, enggak, malah semakin sengsara. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu cara untuk tazkiyatun nafas, menata hati, untuk merubah keadaan. Ibda binafsik. Ada yang memberikan rumus 3M itu, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang sepele. Ora usah gagas senayan, kadoan, kegeden. Apalagi gagas Palestina, gagas Irak. Mari kita berangkat ke Syria, jihad di sana. Tidak dilarang, tetapi ketika rumah tangganya sudah beres, anak-anaknya sudah sekolah kabeh, sholatnya sudah bagus, ekonominya sudah tercukupi, silakan kalau mau berangkat ke Suriah, ke Palestina. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai sekarang juga. Yang namanya kosek itu adalah bisikan setan. Setan masuk ketika orang mengatakan kosek, dilit ngas. Sebentar lagi setan nanti sing joget di sana. Sederhana kan Bapak Ibu solusinya untuk merubah keadaan? Sederhana, ilmunya sangat sederhana sekali, gampang dipahami. Masalahnya mau atau tidak. Nek bisanya insya Allah bisa kok. Dimulai dari diri sendiri. Ketika kita berjualan, yang lain curang, kita jujur. Fasayakunu ghoriban kama bada, kita akan menjadi orang aneh, orang asing. Lah wong sak pasar sing jujur wong siji kan asing atau aneh toh. Tapi kalau kita yakin dengan janji Rasul, fatuba lil ghurabai, bahagialah orang yang dianggap aneh, yang asing itu. Rasul yang mengucapkan jempol, wah jempol ini orang-orang yang dianggap asing. Tetapi sekarang kan yang paling berat itu kalau kita tidak diterima oleh masyarakat. Untuk menggugurkan budaya pekewuh itu kan luar biasa. Diwangi dilek nang rumah sakit, bagaimana caranya? Rombongan nganggo sepur minti. Itu hanya untuk menggugurkan rasa pekewuh. Nek karo wong pekewuh ora elok-elok, nek karo Gusti Allah mentolo. Karo Allah sholat nganggo kaos mentolo, jagung nganggo kaos. Oh, wani ora. Ajur ning nggon jagongan dikrumjung sak gedung. Nek Jumatan nganggo kaos, liyane ya toleransi, dimaklumi. Masya Allah. Makatan Bapak Ibu, matur nuwun nyuwun ngapunten, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sederhana, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk bisa melakukannya. Infak pada 3